Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sekalian sangat banyak nikmat, termasuk daripada nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Kemudian juga tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada kekasih kita, kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para keluarga-keluarga beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat datang. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam yang mulia ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Kemarin kita sudah sebutkan tentang sujud sahwi, ya, yang masuk daripada bab ke-7. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk pada bab yang ke-8. Bab yang ke-8, yaitu adalah solat musafir dan juga solat untuk orang yang sakit. Kita ulang, kita akan sebutkan bab yang ke-8, yaitu solat untuk seorang musafir dan juga solat untuk orang yang sakit. Ya, tetapi biidznillah ta'ala insyaallah pada malam hari ini kita akan sebutkan cukup untuk solat musafir saja. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama sholat musafir atau safar, ya. Kalau kita mengambil dari bahasa Arab, safar itu berasal dari kata al-isfar, ya, al-isfar yang artinya adalah al-inkisyaf, ya, al-inkisyaf yang bermakna tersingkap atau bermakna lain yaitu al-jala atau kejelasan. Ya, kenapa al-isfar atau safar ini bermakna dengan al-inkisyaf atau tersingkap atau bermakna dengan kejelasan atau al-jala, ya, karena safar, ya, karena dengan safar ini orang-orang yang melaksanakan safar berarti orang-orang tersebut dia meninggalkan tempat tinggalnya, ya, sehingga tempat tinggal yang dia tempati itu tersingkap, ya, atau bisa jadi juga safar ini kita bisa mensingkap, ya, mensikap wajah atau akhlak daripada seseorang, ya. Jadi salah satu cara kita sekalian bisa mengetahui pribadi seseorang, ya, yaitu dengan cara safar, ya. Jadi ketika kita ingin mengetahui pribadi seseorang lebih dalam lagi, maka kita tidak perlu untuk tinggal bersamanya, maka kita cukup untuk mengadakan safar bersamanya, ya. Insyaallah kita akan bisa mengetahui, ya, pribadi atau akhlak daripada seseorang yang tersembunyi tersebut. Kemudian juga, ya, ketika seseorang melaksanakan safar, maka dia tentunya akan menjauh, ya, akan menjauh dari teman-temannya, dan juga dia akan menjauh daripada hal-hal yang biasa dia temui. Seperti contoh, dia akan menjauhi makanan-makanan yang dia makan sehari-hari. Kemudian juga dia menjauhi minuman-minuman yang dia minum setiap hari, ya. Kemudian juga dia menjauhi tempat tidur yang dia tempati tidur selama dia berada di tempat mukimnya. Sehingga ketika seseorang melaksanakan safar, tentu dia akan menemukan yang namanya kesulitan,
ya, menemukan yang namanya kesulitan, kemudian dia juga akan menemukan yang namanya letih dan juga yang lain sebagainya, ya. Inilah kenapa ya di dalam sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwasanya safar ini adalah sebagian dari azab, ya. Akan tetapi azab yang dimaksud di sini bukan azab atau siksaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan adalah rasa kesusahan, ya, rasa kesusahan yang menimpa seseorang ketika melaksanakan safar. Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya safar ini adalah potongan dari azab, ya, karena mencegah seseorang daripada makanan, minuman dan juga tidurnya, ya. Jika ia sudah menyelesaikan kebutuhannya, maka hendaklah dia segera kembali kepada keluarganya, ya. Kemudian ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang, ya, kepada hamba-hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat kepada kita sekalian, yaitu kepada hambanya dengan syariat yang sangat mudah dan juga sangat ringan, ya. Akan tetapi dengan kondisi musafir ini atau kondisi safar, Allah Subhanahu wa taala justru menambah keringanan tersebut, ya. Padahal syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya itu adalah sudah syariat yang sangat ringan bagi kita sekalian. Dan ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya sifat penyayang dan juga sifat pengasih dari Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah besar bagi hamba-hambanya sekalian. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keringanan yang bisa kita dapatkan atau keringanan yang bisa didapatkan oleh seorang musafir atau seorang yang melaksanakan perjalanan, yaitu ada beberapa. Yang pertama, dia bisa mengqasar atau dia bisa meringkas solatnya yang 4 rakaat, ya, berarti seperti contoh solat zuhur, kemudian solat asar dan juga solat isya. Adapun solat maghrib dan juga solat subuh maka tidak bisa diqasar, ya, tidak bisa diqasar. Kemudian keringanan juga bisa didapatkan oleh seorang musafir, yaitu dia bisa menjamak atau dia bisa menggabungkan antara 2 solatnya, ya. Kemudian keringanan yang lain, yaitu seorang musafir bisa berbuka puasa di siang hari di bulan suci Ramadan, ya, bisa berbuka puasa di siang hari di bulan suci Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, dia boleh mengusap 2 sepatunya selama 3 hari, ya, maksudnya di sini mengusap khuf, ya, yang sebagaimana juga kita telah jelaskan beberapa bulan yang lalu. Kemudian juga ya keringanan bagi orang yang musafir, yaitu adalah dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, dan dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga keutamaan daripada safar itu sendiri, bahwasanya safar ini merupakan sebab dikabulkannya doa daripada seseorang, ya. Safar ini adalah merupakan sebab dikabulkannya doa daripada seseorang, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, bahwasanya ada 3 doa yang mustajab, ya. Doa yang pertama adalah doa orang yang sedang berpuasa, kemudian doa yang kedua adalah doa orang yang sedang melaksanakan safar atau doa orang musafir, kemudian doa yang ketiga adalah doa orang-orang yang terzolimi. Ya, kalau kita lihat di dalam hadis Nabi kita ini, Nabi Muhammad SAW, ketiga doa ini adalah doa dari orang-orang yang sedang melaksanakan atau doa dari orang-orang yang sedang merasakan kesusahan. Ya, mulai dari orang yang berpuasa, di mana orang yang berpuasa ini meninggalkan sesuatu yang dihalalkan baginya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginya untuk meninggalkannya. Kemudian juga doa orang yang musafir, ya, di mana orang tersebut meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan makanan-makanan yang biasa dia makan tiap hari, ya, walaupun ketika di tempatnya, ya, tempat tujuannya itu dia mendapatkan makanan yang sama dengan tempat tinggalnya yang sebelumnya, akan tetapi ada sedikit perbedaan. Kemudian juga dia meninggalkan tempat tidurnya, ya, walaupun kita tentunya ketika kita melaksanakan safar, kita tidur, mungkin sebagian ada yang tidur di hotel, ya, tidak semua orang nyaman tidur di hotel, ya, bisa jadi tempat tidur yang terdapat di rumahnya itu lebih nyaman ketimbang tempat tidur yang berada di hotel yang ketika dia sedang melaksanakan safar tersebut. Kemudian juga doa orang yang terzolimi, ya, maka ketiganya ini adalah doa-doa orang yang sedang merasa kesusahan. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya ketika seseorang melaksanakan safar, jika safarnya ini semakin jauh, maka semakin mustajab pula doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena pada saat itu juga kondisi jiwa seorang itu sangatlah lemah, ya, disebabkan semakin asing
dari daerah di mana dia berasal. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pada malam yang mulia ini insyaallah kita akan mengarah kepada salat, ya, apa saja hukum-hukum yang terkait dengan salat, ya, yang berubah ataupun hukum-hukum yang baru ketika seseorang berubah dari posisi mukim menuju posisi musafir. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan hukum-hukum seputar musafir. Yang pertama, bahwasanya apa hukum mengqasar salat, ya, apa hukum mengqasar salat. Di sini sebutkan bahwasanya para ulama semuanya sudah sepakat bahwasanya mengqasar salat atau meringkas salat ketika seseorang melaksanakan safar, maka itu hukumnya disyariatkan, ya, hukumnya disyariatkan, bisa jadi dia wajib ataupun sunnah, ya. Dan juga mereka semuanya sepakat bahwasanya salat subuh yang sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, salat subuh dan salat maghrib, yaitu dua salat ini adalah salat tidak bisa diqasar. Adapun perbedaan pendapat, ya, di kalangan para ulama tentang hukum qasar salat, ya, ada yang mengatakan bahwasanya qasar salat ini hukumnya adalah wajib atau fardu ain, ya, dan ini yang diambil oleh pendapat Abu Hanifah dan juga mazhab Zahiriyah, ya, yang berarti ketika seseorang sedang melaksanakan safar kemudian dia tidak mengqasar salatnya, akan tetapi dia menyempurnakan salatnya sebanyak 4 rakaat, maka tentunya dia berdosa, ya, dia berdosa menurut pendapat daripada Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kemudian pendapat yang selanjutnya, ya, yaitu pendapat yang kedua, dan ini datang daripada sebagian ulama Syafi'iyah, mengatakan bahwasanya qasar ataupun itmam atau menyempurnakan salat sebanyak 4 rakaat, maka wajib untuk memilih antara salah satunya, ya. Jadi ketika seseorang melaksanakan safar, maka dia harus memilih antara dia mau mengqasar salatnya atau dia mau menyempurnakan salatnya, ya. Ketika dia sudah memilih antara salah satunya, maka dia harus wajib untuk mengerjakan salah satunya, ya. Ketika seseorang dia memilih untuk mengqasar salatnya, maka dia harus mengqasar salatnya, tidak boleh dia menyempurnakan salatnya. Begitu juga sebaliknya, jika dia ingin menyempurnakan salatnya, maka dia tidak boleh untuk mengqasar salatnya. Dan ini pendapat yang diambil oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Kemudian juga datang pendapat yang lain, datang pendapat daripada Imam Malik dan juga pendapat daripada Hanabilah yang mengatakan bahwasanya qasar ini adalah sunnah, ya, qasar ini adalah hukumnya sunnah. Kemudian pendapat yang terakhir mengatakan bahwasanya qasar ini adalah hukumnya rukhsah, ya. Apa itu rukhsah? Yaitu keringanan, serta seseorang yang melaksanakan salat dengan sempurna atau salat dengan 4 rakaat, maka ini adalah yang lebih utama, dan ini pendapat daripada riwayat daripada pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Taib, akan tetapi pendapat yang paling kuat yaitu pendapat yang ketiga tadi, bahwasanya hukum mengqasar salat adalah hukumnya sunnah. Hukum mengqasar salat adalah hukumnya sunnah, dan menyempurnakannya atau itmam atau mengerjakan salat sebanyak 4 rakaat ketika sedang safar, maka ini adalah hukumnya makruh. Taib, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan sebutkan jarak safar, ya, jarak safar yang boleh diqasar, ya, jarak safar yang boleh diqasar. Di sini terdapat juga perbedaan di kalangan para ulama, ya, tentang jarak safar yang boleh untuk diqasar. Ada beberapa pendapat, ya. Di sini disebutkan ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya jarak safar jarak safar untuk seseorang boleh mengqasar salat adalah tidak memiliki batas tertentu, ya, tidak memiliki batas tertentu, ya. Kalau ketika safar tersebut sudah dikatakan safar oleh sebagian urf masyarakat, maka itu sudah dikatakan dengan safar, ya, dan ini adalah pendapat daripada Zahiriyah. Kemudian pendapat yang kedua, ya, jarak safar yang boleh untuk seseorang melaksanakan salat qasar, yaitu jaraknya setara dengan 48 mil atau setara dengan 80 km, dan ini pendapat yang diambil oleh Ibnu Umar, kemudian yang diambil juga Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, dan juga Az-Zuhri. Mereka berdalilkan, ya, kenapa bisa mereka mendapatkan 80 km, yaitu jarak untuk safar sehingga bisa melaksanakan qasar, yaitu datang dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, bahwa Nabi mengatakan la yahilu li imratin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafiru masirata yaumin wa lailah
laisa ma'ah hurmah, ya bahwasanya tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir untuk safar di dalam jarak sehari semalam tanpa adanya mahram. Ya, jadi para ulama mengatakan bahwasanya jarak sehari semalam di sini adalah setara dengan 80 km. Kemudian pendapat yang ketiga, disebutkan bahwasanya jarak safar yang boleh untuk mengqasar yaitu perjalanan 3 hari 3 malam menggunakan unta, ya, jarak 3 hari 3 malam dengan menggunakan unta, ya. Dan ini adalah pendapat yang diambil oleh Ibnu Mas'ud, ya, Suhaid bin Ghafala, Asy-Sya'bi dan juga An-Nakhai, dan juga yang diambil oleh madhab Abu Hanifah, ya. Dalil mereka datang juga dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi mengatakan la tusafiril mar'ata salasata ayyamin illa ma'adil mahram, ya, bahwasanya tidak boleh seorang wanita safar 3 hari kecuali bersama mahram, ya. Akan tetapi di sini tidak disebutkan jaraknya, ya. Di sini cuma disebutkan bahwasanya perjalanannya sekitar 3 hari 3 malam menggunakan unta, ya. Jadi kita bisa prediksi sendiri, ya, ketika unta berjalan selama 3 hari 3 malam, maka sepanjang itulah batas atau jarak safar seseorang boleh untuk mengqasar salatnya. Akan tetapi, ya, pendapat yang paling kuat adalah bahwasanya safar ini tidak memiliki batas tertentu, ya. Safar ini tidak memiliki batas tertentu, ya. Jadi seseorang boleh mengqasar salatnya di tiap perjalanan ketika perjalanan tersebut sudah bisa disebut safar, ya. Dan ini tadi kita sudah sebutkan bahwasanya ini adalah pendapat daripada Zahiriyah, dan juga ini adalah yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, bahwasanya kenapa safar ini tidak memiliki batas tertentu, karena di dalam syariat tidak pernah disebutkan batas daripada jarak safar tersebut, ya. Karena jika secara urf atau secara kebiasaan daripada masyarakat tersebut bahwa perjalanan tersebut sudah bisa disebut dengan safar, maka dia sudah bisa dicukupkan atau sudah bisa dikatakan sebagai musafir, ya, karena dia sudah bisa untuk menempuh daripada jarak safar tersebut. Dalilnya, ya, tentunya sangat banyak. Salah satunya datang dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Quran surah An-Nisa ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an naqsuru minas shalah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila kamu berpergian atau bersafar di bumi, ya, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar salat. Ya, kalau kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya qasar ini hanya, ya, disebutkan secara umum, yaitu bersafar atau berpergian di atas bumi, ya, tidak menyebutkan berapa jarak tertentu. Yang penting ketika dia sudah melaksanakan safar, ya, maka dia sudah bisa untuk mengqasar salatnya. Kemudian juga, ya, dalil yang lain bahwasanya Nabi SAW tidak pernah memberi batasan qasar, ya, baik itu dengan waktu dan juga maupun tempat. Akan tetapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan dengan safar secara mutlak, ya. Jadi Nabi cuma mengatakan safar, tidak mengatakan jarak tertentu. Kemudian juga, ya, datang dari Ibnu Umar, ya, bahwasanya beliau pernah menemani Rasulullah, ya, ketika safar, ya, beliau tidak sholat lebih daripada 2 rakaat, ya, yang berarti Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika safar beliau mengqasar sholatnya. Dan juga Ibnu Umar menemani Abu Bakar, menemani Umar dan juga menemani Utsman, dan beliau semuanya mengqasar sholatnya sebanyak 2 rakaat. Kemudian juga, ya, dalil yang lain dikatakan bahwasanya seandainya safar memiliki jumlah atau batasan jarak, niscaya Nabi kita Nabi Muhammad SAW pasti akan menjelaskannya, ya, dan pasti juga Rasulullah tidak akan lalai dalam menjelaskan hal tersebut. Kemudian juga bahwasanya batasan yang tadi Nabi sebutkan, ya, bahwasanya jarak sehari semalam ini disebutkan dengan menggunakan hari, ya, yang dimana hari ini juga tidak paten atau tidak pasti jaraknya, ya, tergantung dengan kecepatan kendaraannya, ya. Di sini Nabi cuma menyebutkan jarak sehari semalam, akan tetapi Nabi tidak menyebutkan menggunakan kendaraan apa, entah menggunakan kendaraan unta atau entah menggunakan kuda, ya, atau yang lain sebagainya, ya. Kemudian dari dalil-dalil yang kita sudah sebutkan tadi bahwasanya, ya, salat qasar ini tidak boleh dilakukan atau boleh dilakukan setiap berpergian, ya, ketika berpergian tersebut sudah disebut
safar, entah itu mau jaraknya panjang atau mau jaraknya pendek atau dekat, ya maka ya selagi dia sudah disebut safar dia di antara urf daripada masyarakat, maka dia sudah bisa untuk melaksanakan qasar di dalam solatnya. Kemudian yang selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum yang berkaitan dengan jarak safar, ya hukum-hukum yang berkaitan dengan jarak safar. Yang pertama, jika ada seseorang ya atau jika seseorang bersafar, kemudian dia bersafar jaraknya ini sudah lebih daripada 80 km, ya. Ada seseorang ya dia sudah melakukan perjalanan atau melakukan safar ya melebihi jarak daripada 80 km, ya maka dia tidak usah ragu, ya maka dia tidak usah ragu apakah dia sudah safar ataupun belum, ya maka dia ini sudah tergolong daripada orang yang safar atau dia tergolong daripada musafir. Kemudian juga ya yang kedua, bahwasanya ketika ada seseorang ya berpergian akan tetapi kurang daripada 80 km, ya, dan menurut daripada urf atau kebiasaan masyarakat perjalanan tersebut bukanlah sebuah daripada safar, maka dia adalah bukan seorang musafir, ya. Seperti contoh, ya, kita ambil contoh kita di Kendari ini, ya. Kita melakukan perjalanan dari Kendari seumpama ke Unaha, ya. Sebagian masyarakat atau kebiasaan di masyarakat mengatakan bahwasanya Kendari ke Unaha ini belum disebut sebagai safar, ya, belum disebut sebagai safar. Maka ketika seseorang melaksanakan perjalanan dari Kendari ke Unaha, maka dia belum disebut sebagai musafir, karena sebagian urf daripada masyarakat tersebut mengatakan bahwasanya perjalanan dari Kendari ke Unaha adalah bukan merupakan sebuah safar. Kemudian justru ada juga sebaliknya, jika seseorang berpergian kurang daripada 80 km, ya mungkin seperti contoh 60 km atau sekitar 50 km, akan tetapi di urf masyarakat atau di kebiasaan masyarakat mengatakan bahwasanya itu sudah tergolong sebagai safar, ya mungkin karena faktor jalanan yang rusak, ya, atau mungkin bagian-bagian pedalaman kampung, ya. Kalau kita lihat, kalau di bagian pedalaman kampung walaupun jaraknya pendek atau dekat, ya, akan tetapi sebagian mereka di sana mengatakan bahwasanya itu sudah tergolong daripada safar, ya. Maka jika hal ini terjadi, maka pendapat yang terkuat bahwasanya hal ini sudah termaksud daripada safar dan orang tersebut sudah bisa dihukumi sebagai orang musafir. Kemudian juga ya yang menjadi tolak ukur urf atau kebiasaan ya daripada safar tadi adalah kebiasaan masyarakat, bukan kebiasaan diri pribadi, ya. Kita ulangi bahwasanya yang menjadi tolak ukur urf atau kebiasaan ini adalah urf masyarakat, bukan daripada kebiasaan pribadi. Ya, seperti contoh, mungkin di antara kita sekalian ada yang jarang melaksanakan keluar kota, ya, dan ketika pada suatu hari ingin melaksanakan perjalanan ke Kolaka seumpama atau ke Konsel, ya, atau ke Unaha lah yang dekat, dia mengatakan pribadi bahwasanya Kendari ke Unaha adalah merupakan sebuah safar, ya, karena mungkin dia menganggapnya itu sudah cukup jauh. Akan tetapi ketika dia menanya atau dia bertanya ke masyarakat sekitar menjawab bahwasanya Kendari Unaha ini belum termaksud daripada safar karena jaraknya yang masih sangat dekat. Yang berarti ketika seseorang safar dari jarak Kendari ke Unaha, maka dia belum terhitung safar atau belum terhitung sebagai seorang musafir. Ya, walaupun Kendari ke Unaha ini sudah beda kota atau sudah beda daerah, ya, akan tetapi kalau urf masyarakat belum mengatakan hal itu adalah bukan daripada bentuk safar, ya, maka seseorang tersebut masih belum dikategorikan sebagai seorang musafir. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya jika seseorang ragu, ya, jika seseorang ragu di dalam ukuran jarak safarnya, ya, ada seperti contoh ada seseorang melakukan perjalanan, ya, kemudian dia ragu apakah perjalanan ini sudah masuk kategori safar atau belum, ya. Jika hal ini terjadi, maka dia tidak boleh mengqashar salatnya, ya, maka dia tidak boleh mengqashar salatnya dan dia harus melaksanakan salatnya secara sempurna, yaitu secara 4 rakaat, dan yang diambil oleh Imam Hanabilah dan juga Malikiyah
dan juga Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sebagaimana dalam kaidah fikih mengatakan al-yaqinu la yazul bisyak, bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, ya. Jadi hukum asal seseorang itu adalah mukim, ya. Dan di mana seorang mukim, dia harus melaksanakan sholatnya secara sempurna, yaitu 4 rakaat. Sampai datang keyakinan bahwasanya dia adalah seorang yang musafir, barulah boleh dia melakukan sholat 2 rakaat atau boleh dia mengqashar sholatnya. Kemudian, ya, dan yang selanjutnya bahwasanya seseorang yang ingin mengqashar sholatnya, ya, harus disyaratkan untuk meniatkan pergi untuk safar, ya, untuk menempuh jarak qashar. Ya, kita ulangi bahwasanya seseorang yang boleh mengqashar sholatnya, dia harus meniatkan pergi menempuh jarak qashar, ya. Berarti yang tadi kita sebutkan sekitar kurang lebih 80 km, ya. Jadi ketika ada seseorang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia tersesat, ya, dia berjalan ke sana kemari sampai jumlahnya 80 km, maka dia tidak dihitungi sebagai jarak safar, atau dia tidak bisa dihukumi sebagai seorang musafir, maka dia tetap harus melaksanakan sholatnya secara sempurna. Kenapa demikian? Karena dari awal dia tidak berniat, ya, dia tidak berniat untuk melaksanakan safar, ya. Seperti contoh, mungkin ada orang yang keluar mungkin hanya sekedar cari makan, ya, atau mungkin ingin berbelanja sesuatu, akan tetapi dia tersesat karena dia tidak mengetahui daerah tersebut. Dia keliling-keliling ke sana kemari, kemudian dia berjalan sepanjang 80 km, maka tetap dia tidak bisa dihukumi sebagai musafir, dan dia tidak bisa mengqashar sholatnya pada saat itu, ya, karena dia tidak berniat dari awal untuk melaksanakan safar untuk menempuh jarak qashar. Dan ini pendapat yang disepakati oleh 4 madhab, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga Hanabila. Kemudian juga seseorang, ya, selama statusnya adalah musafir, maka dia boleh untuk mengqashar sholatnya. Ya, kita ulangi bahwasanya seseorang selagi statusnya dia masih musafir, dia masih berhak untuk mengqashar sholatnya. Bahkan selagi dia pun, walaupun dia berada di dalam safar kemaksiatan, ya, maka dia masih tetap boleh untuk mengqashar sholatnya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada beberapa macam-macam safar, ya, seperti contoh safar yang haram, ya, yaitu safar yang dilakukan karena kemaksiatan, seperti contoh orang yang keluar kota atau keluar negeri untuk melakukan transaksi jual beli yang haram, atau keluar kota, keluar negeri untuk berjudi, ya, maka ini adalah termasuk daripada safar yang haram. Kemudian juga ada safar yang wajib, ya, seperti safar untuk melaksanakan haji, umroh, dan juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga safar mustahab atau safar yang sunnah, ya, yaitu ketika kita mungkin pulang kampung, ya, atau untuk mengunjungi keluarga kita sekalian, ya, maka itu adalah safar mustahab atau safar sunnah. Kemudian ada juga safar mubah, ya, safar mubah seperti safar untuk keluar kota, untuk berjualan, ya, atau untuk berbelanja, untuk berjualan di daerah sendiri, maka ini adalah safar mubah. Kemudian juga ada safar yang makruh, ya, safar yang makruh yaitu seseorang yang safar sendiri di malam hari tanpa adanya teman, kecuali untuk urusan mendesak, ya. Jadi seseorang yang keluar di malam hari dengan sendirian tanpa adanya teman, maka inilah safar yang makruh, ya, sebagaimana Nabi mengatakan, sekiranya manusia mengetahui apa yang aku ketahui dalam kesendirian, niscaya tidak ada orang yang berjalan dengan kendaraan pada malam hari ketika sendirian. Taib, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan lagi pembahasan yang selanjutnya, yaitu dari mana seseorang bisa memulai qashar ketika safar, ya. Dari mana seseorang bisa memulai qasharnya ketika melaksanakan safar. Di sini terdapat beberapa pendapat, ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya seseorang boleh mengqashar salatnya meskipun dia masih di dalam rumah, ya, meskipun dia masih di dalam rumah, dia sudah bisa mengqashar salatnya. Akan tetapi memang tujuannya dia memang untuk safar, ya. Jika seseorang mungkin ingin keluar kota, ya, maka ketika dia masih di rumahnya, dia sudah diperbolehkan untuk mengqashar salatnya.
Kemudian juga ada yang mengatakan pendapat yang selanjutnya, yaitu seseorang boleh mengqashar salatnya ketika dia sudah berada di atas tunggangannya. Ya, jadi ketika dia masih berada di rumahnya, dia tidak boleh mengqashar salatnya. Ya, ketika dia boleh mengqashar salatnya ketika dia berada di atas tunggangannya. Kalau kita sekarang mungkin di atas mobil, ya, atau sudah berada di atas motor, ya, kemudian tiba waktu salat, maka boleh kita mengqashar salat kita sekalian. Kemudian pendapat yang selanjutnya, ya, bahwasanya jika seseorang itu keluar di siang hari, maka dia boleh mengqashar salatnya di malam hari. Justru sebaliknya, jika dia keluar di malam hari, maka dia boleh mengqashar salatnya di siang hari. Ya, justru sebaliknya. Kalau ini pendapat yang ketiga, kalau ada seseorang yang safar di siang hari, berarti dia boleh mengqashar salatnya di malam hari, yaitu waktu isya saja. Ya, begitupun sebaliknya, ketika dia safar di malam hari, ya, maka dia boleh mengqashar salatnya pada siang hari, yaitu pada waktu zuhur dan asar. Kemudian yang selanjutnya, pendapat yang selanjutnya, kapan orang bisa memulai qasharnya ketika safar, yaitu ketika seseorang meninggalkan dinding rumahnya atau ketika orang sudah keluar dari rumahnya. Ya, jadi berarti ketika seseorang masih berada di dalam rumahnya, dia tidak boleh mengqashar salatnya. Tetapi jika dia sudah keluar daripada tembok rumahnya atau dinding rumahnya, walaupun belum naik di atas kendaraannya, ya, maka dia sudah bisa untuk mengqashar salatnya. Kemudian yang terakhir adalah pendapat yang kelima, dan juga ini adalah pendapat yang paling rajih di antara kelima pendapat ini, adalah kapan seseorang bisa memulai qasharnya ketika safar, yaitu ketika dia keluar dari bangunan negerinya, ya, atau hingga dia keluar daripada negerinya. Ya, kalau kita di sini mungkin sudah keluar daripada batasan kota, ya. Jadi seseorang boleh mengqashar salatnya yaitu ketika sudah keluar daripada batasan kota. Ya, seperti contoh mungkin di sana di perbatasan Ronometo, itu kan perbatasan Kendari. Kalau sudah keluar daripada di situ, maka kita sekalian sudah boleh untuk melaksanakan qashar di dalam salat kita sekalian. Ya, jadi ketika belum keluar daripada wilayah itu, ya, mungkin kita sedang melaksanakan safar, kemudian kita ketika di perjalanan, ya, belum keluar daripada batas kota, sedangkan waktu sholat sudah masuk, maka kita harus melaksanakan sholat secara sempurna, tidak boleh dilaksanakan secara qashar. Kemudian yang selanjutnya, sholat sunnah bagi seorang musafir. Ya, sholat sunnah bagi seorang musafir. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwasanya pendapat yang kuat sholat rawatib, ya, ketika seseorang melaksanakan safar atau ketika seseorang sedang dalam posisi musafir, maka disunnahkan untuk meninggalkan sholat rawatib tersebut, ya, kecuali sholat sunnah fajar dan juga sholat sunnah witir. Ya, kita ulangi bahwasanya pendapat yang paling kuat bahwasanya seseorang yang sedang safar, maka dia disunnahkan untuk meninggalkan sholat sunnah rawatib di dalam safarnya, kecuali dua, yaitu sholat sunnah fajar dan juga sholat sunnah witir. Kenapa demikian? Karena tujuan daripada qashar, ya, yaitu untuk meringkas sholat. Ya, ketika seseorang melaksanakan sholat rawatib lagi, berarti dia menambah dua sholatnya lagi, walaupun sholat sunnah. Ya, berarti tujuan daripada qashar ini tidak tercapai. Ya, itulah kenapa pendapat yang paling kuat bahwasanya disunnahkan untuk meninggalkan sholat rawatib ketika sedang melaksanakan safar. Kemudian sholat sunnah fajar, ya, sebagaimana tadi kita sudah sebutkan bahwasanya sholat sunnah fajar ini adalah sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sekalipun, ya, walaupun Nabi kita sedang berada dalam posisi safar. Kemudian juga sholat witir, ya, sholat sunnah witir, Nabi kita juga tidak pernah meninggalkan sholat witir, bahkan dalam keadaan safar sekalipun. Ya, bahkan Nabi kita pernah melaksanakan sholat witir di atas kendaraannya, ya, di atas kendaraannya itu di atas unta. Ya, jadi Nabi kita pernah melaksanakan sholat witir di atas unta. Kemudian juga sholat-sholat sunnah yang lain, ya, seperti sholat tatawu, ya, maka disyariatkan ketika mukim dan juga disyariatkan secara mutlak. Seperti apa itu? Seperti sholat duha,
kemudian juga seperti sholat tahajud, ya, dan juga seperti sholat malam, ya, dan juga sholat sunnah yang dikerjakan karena sebab, maka semuanya ini adalah sunnah, ya, walaupun berada pada posisi mukim dan juga berada pada posisi safar secara mutlak. Tapi kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan sebutkan masa qasar, ya, masa qasar selama di tempat tujuan safar. Di sini terbagi menjadi dua kondisi, ya. Dua kondisi masa qasar ketika seseorang di tempat safarnya. Kondisi yang pertama, jika ada kebutuhan dan dia tidak tahu kebutuhannya kapan selesai, ya, maka kondisi ini dia boleh mengqasar salatnya sampai urusannya selesai, ya. Ini adalah kondisi yang pertama. Ketika mungkin ada seseorang melakukan perjalanan, ya, mungkin tujuannya untuk mencari barang, ya. Ketika mungkin dia ditanya, berapa hari engkau safar, ya, tidak tahu, ya, nanti ketika mungkin saya dapat barangnya baru saya pulang, ya. Walaupun dia safarnya sebanyak atau selama 2 bulan atau bahkan 3 bulan sampai dia menyelesaikan urusannya, maka pada saat itu juga dia mensafar atau mengqasar salatnya, ya, dengan syarat dia tidak tahu kapan urusannya itu selesai. Kemudian di kondisi yang kedua, ketika dia sudah menentukan waktu tinggalnya, ya, ketika dia sudah menentukan waktu tinggalnya, maka di sini terdapat perbedaan di kalangan para ulama, ya. Jumhur ulama mengatakan ketika seseorang safar kemudian dia menentukan bahwasanya dia akan tinggal selama 4 hari, ya, dia akan tinggal selama 4 hari di tempat safarnya, maka pada saat dia tiba di tempat safarnya dia tidak boleh mengqasar salatnya, ya. Kita ulangi bahwasanya jumhur ulama mengatakan bahwasanya ketika seseorang berniat safar selama 4 hari, ya, maka ketika dia tiba di tempat safarnya dia sudah tidak boleh mengqasar salatnya di hari pertama, ya. Jadi sebagian orang salah paham, mereka mengatakan bahwasanya 4 hari boleh dikosor solat, kemudian hari kelima baru tidak boleh dikosor solatnya, ya. Padahal jumhur ulama mengatakan ketika seseorang safar lebih daripada 4 hari, ya, maka sejak awal dia tiba daripada tempat safarnya, maka dia tidak boleh untuk mengqasar solatnya. Dia harus menyempurnakan solatnya sebanyak 4 rakaat. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang datang daripada Ibnu Abbas dan juga beberapa ulama, ya, bahwasanya seseorang yang safar maka diberikan waktu untuk mengqasar salatnya sebanyak 19 hari, ya, 19 hari. Berarti ketika hari ke-20 datang, ya, maka dia harus menyempurnakan salatnya sebanyak 4 rakaat, ya. Dan ini juga berlaku seperti orang-orang yang mungkin kuliah di luar kota, ya, atau orang-orang yang keluar di luar negeri, ya. Dia sudah menentukan, ya, ketika dia kuliah di luar negeri berarti dia menetap di tempatnya itu sekitar 4 bulan, ya, atau sekitar 6 bulan, ya. Berarti dia diberikan waktu sebanyak 19 hari untuk mengqasar salatnya. Kalau tadi jumhur ulama tadi yang pertama berbeda, ya. Kalau tadi lebih daripada 4 hari berarti seseorang yang kuliah mungkin di luar kota, berarti dia sudah lewat daripada 4 hari, maka ketika dia sampai pada tempat safar tersebut dia tidak boleh untuk mengqasar salatnya sejak awal dia tiba. Kemudian pendapat yang paling kuat wallahu taala alam adalah pendapat yang datang daripada Ibnu Abbas, bahwasanya waktu qasar ini boleh dilakukan sebanyak 19 hari, ya, sebanyak 19 hari, yang berarti ketika hari ke-20 harus disempurnakan salatnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu musafir salat di belakang imam yang mukim, ya. Musafir salat di belakang imam yang mukim. Di sini terbagi menjadi 3 keadaan, ya. Keadaan yang pertama yaitu ketika musafir tersebut menjumpai imam masih berada atau masih mendapati 3 rakaat atau 4 rakaat imam tersebut, ya. Maka pada posisi ini musafir tersebut harus menyempurnakan salatnya, ya. Jangan mentang-mentang dia seorang musafir kemudian dia cuma mengerjakan 2 rakaat kemudian dia duduk terus menunggu imam salam. Tidak, ya, karena sebagian orang ada yang mengatakan seperti itu, ya. Kalau kita mendapatkan atau seorang musafir mendapatkan imam masih 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dia harus mengikuti
imam tersebut. Ya, kalau 3 rakaat berarti dia mengerjakan 3 rakaat, kemudian dia menambahnya 1 rakaat lagi. Ya, kalau 4 rakaat berarti dia ikuti dari awal sampai selesai. Kemudian kondisi yang kedua, ketika seorang musafir tersebut hanya mendapati imam 1 rakaat atau 2 rakaat saja, ya, 1 rakaat atau 2 rakaat, yang berarti dia masbuk sekitar 2 rakaat lah, berarti dia masuk ke rakaat ketiga dan juga rakaat keempat, ya. Dan di sini terdapat juga perbedaan di antara kalangan ulama, ya. Ada yang mengatakan harus menyempurnakan 4 rakaat, ya, karena dia masih mendapatkan rakaat daripada imam, ya. Ketika berarti seorang musafir ketika dia mendapatkan 2 rakaat dari imam, ya, berarti ketika selesai salam dia harus bangkit, kemudian dia harus menambah 2 rakaat lagi. Akan tetapi ada juga pendapat yang lain mengatakan bahwasanya jika seseorang atau seorang musafir hanya mendapatkan 2 rakaat atau 1 rakaat daripada imam, maka cukup dia mengerjakan 2 rakaat saja. Ya, dia cukup mengerjakan 2 rakaat saja. Akan tetapi pendapat yang paling kuat yaitu adalah pendapat yang pertama, dia harus menyempurnakan 4 rakaat, ya, walaupun dia mendapati imam hanya mendapatkan 1 rakaat atau 2 rakaat saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendapati imam kurang dari 1 rakaat, ya, kurang dari 1 rakaat. Bagaimana maksudnya kurang dari 1 rakaat? Yang berarti dia mendapati imam ini dia sudah bangkit dari ruku, ya. Jadi ketika seseorang mendapati imam sudah bangkit dari ruku, maka dia sudah tidak mendapatkan jamaah daripada imam, ya. Kalau di posisi ini ketika ada seorang musafir, dia mendapati imam sudah bangkit dari ruku di rakaat keempat, yang berarti dia sudah tidak mendapatkan jamaah daripada imam tersebut, ya. Maka pendapat ini adalah bahwasanya seseorang tersebut atau seorang musafir tersebut hanya boleh melaksanakan sholat sebanyak 2 rakaat saja, ya. Kemudian ketika dia salam bersama imam, kemudian dia berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat, karena dia tidak mendapatkan jamaah bersama imam. Beda halnya ketika yang tadi dia cuma mendapatkan 1 rakaat, mendapatkan 2 rakaat, maka dia harus menyempurnakannya. Akan tetapi jika dia tidak mendapatkan jamaah sama sekali dari imam, maka dia cukup melaksanakan 2 rakaat saja. Dan ini adalah pendapat yang diambil oleh Al-Hasan, An-Nakhai dan juga Az-Zuhri dan juga Qatadah. Taib, kemudian yang selanjutnya sebaliknya, kalau tadi musafir sholat di belakang imam yang mukim, kalau ini kebalikannya, ya, makmum yang mukim sholat di belakang imam yang musafir, ya. Kalau di sini, ya, kita bisa melihat daripada riwayat Ibnu Umar bahwasanya Umar, ya, jika datang ke Mekah beliau sholat 2 rakaat lalu berkata, wahai penduduk Mekah, sempurnakan sholat kalian karena kami adalah kaum yang musafir. Ya, berarti ketika imamnya melaksanakan sholat cuma 2 rakaat, berarti, ya, makmumnya gampang tinggal menambah 2 rakaat yang tertinggal saja. Kemudian yang selanjutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan kapan boleh menjamak sholat, ya. Kita sebutkan secara umum saja. Sebelum itu kita sebutkan kapan boleh menjamak sholat, ya. Tadi kita sudah sebutkan mengqashar sholat ini dikhususkan untuk orang yang musafir saja, tidak ada alasan yang lain, ya. Karena biasa ada orang mengatakan orang sakit boleh juga mengqashar sholatnya, ya, tetapi ini adalah hal yang keliru, ya. Mengqashar sholat hanya boleh dilakukan untuk orang-orang yang safar saja atau orang yang musafir. Kita akan sebutkan kapan seseorang boleh menjamak sholatnya atau menggabungkan sholatnya. Yang pertama yaitu orang yang berhaji, ya, orang yang berhaji, ya, dia bisa menjamak antara sholat zuhur dan juga sholat asarnya di Arafah. Kemudian juga orang yang musafir tadi, ya, orang yang melakukan safar juga bisa menjamak sholatnya, entah itu mau jamak takdim, ya, atau mau jamak takhir, maka tidak menjadi masalah. Kemudian orang yang sakit, ya, orang yang sakit boleh menjamak sholatnya, akan tetapi tidak mengqashar, cuma menjamak saja. Dan ini adalah pendapat daripada mazhab Malikiyah dan juga Hanabila. Kemudian juga salah satu alasan kenapa seseorang boleh menjamak sholatnya karena hujan, ya, karena salju atau karena dingin, boleh, ya, seseorang menjamak sholatnya. Dan ini adalah jumhur daripada ulama. Kemudian juga boleh menjamak sholat karena ketakutan, ya, dan ini adalah pendapat daripada Hanabila.
dan juga yang selanjutnya boleh menjamak solat karena angin kencang yang sangat atau angin kencang yang terjadi di malam hari yang sangat gelap dan juga yang terjadi di malam hari yang sangat dingin. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Syukran ala husni istimaikum. Wa sallallahu nabi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.